Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Basyarov, NIM 22010644404 dari jurusan PGSD kelas 2022B. Pada video kali ini saya akan membacakan terkait jawaban UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbo. Soal yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila diantaranya yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu juga untuk membentuk karakter bangsa, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, serta berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang B yaitu landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu adalah landasan historis, berisi fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Landasan historis merupakan landasan yang terkait dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk dapat memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajah. Yang kedua yaitu landasan kultural, pengembangan pendidikan Pancasila yang didasari pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional. Pembentukan Pancasila itu berasal dari nilai kehidupan nenek moyang yang telah menyatu dengan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat yaitu landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila berwujud filosofi dan praksis. Nilai-nilai itu berupa pandangan hidup atau yang biasa disebut filsafat hidup bangsa Indonesia. Soal yang kedua yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, menjelaskan yang A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan yang pertama yaitu nilai religi. Contohnya yaitu seperti pemujaan roh leluhur, upacara ngaben, ritual mendatangkan hujan, lalu menggunakan bambu sebagai media komunikasi kepada roh-roh nenek moyang. Selanjutnya nilai kemanusiaan. Contohnya adanya interaksi sosial seperti barter, hidup secara nomaden, serta penghargaan ritual upacara mulai dari penguburan sampai pemujaan arwah. Selanjutnya nilai persatuan. Contohnya pembagian tugas untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pria mencari makan, lalu wanitanya itu berada di dalam gua untuk membuat alat rumah tangga dan menjaga anak. Selanjutnya nilai demokratis. Contohnya yaitu adanya organisasi seperti desa komunal, serta terdapat pemimpin dan terdapat sistem barter dan lain sebagainya. Terakhir yaitu nilai keadilan. Contohnya hidup dengan bergotong royong. Yang B, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama nilai religi, contohnya penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Yang kedua nilai kemanusiaan. Contohnya sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah, dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Contohnya dinasti Shailendra itu mengalami penyatuan dengan dinasti Sanjaya berkat adanya perkawinan politik antara Pramadona Wardani. Yang keempat yaitu nilai demokratis. Contohnya adanya sistem kerajaan, adanya pembagian kerja pada menteri dan dewan kerajaan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Contohnya yupa peninggalan Raja Mulawarman itu berisi kebaikan raja, bersedekah tanah, hasil bumi dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. Yang C yaitu nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Yang pertama nilai religi. Contohnya kerajaan Sriwijaya itu kan dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Yang kedua nilai kemanusiaan. Contohnya kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui
kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Contohnya, pada perkawinan politik antara Raja Airlangga dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno. Yang keempat yaitu nilai demokratis. Contohnya, Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Contohnya, Sriwijaya itu berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya itu melalui jalur niaga dan juga maritim. Soal yang ketiga yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menjelaskan yang A, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan pada proklamasi diantaranya yaitu nasionalisme, cinta tanah air, bela negara yang kuat di jiwa pejuang. Yang B yaitu analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa dicontohkan yang pertama yaitu pengajian kepada masyarakat dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mendukung perkembangan produk dalam negeri. Jika generasi muda bangga menggunakan produk dalam negeri, maka akan mendukung peran tersebut dan mendorong ke kancah internasional. Yang ketiga yaitu terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Yang keempat, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Yang kelima, belajar dengan giat. Yang keenam, toleransi terhadap sesama dan lain sebagainya. Soal yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan yang A, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Yang B yaitu analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang dan diskusi BPUPKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Soal yang kelima yaitu beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 4 tentang pelaksanaan dan yang diimplementasikan di lingkungan sekitar saya. Implementasi di lingkungan sekitar saya, yang pertama nilai religi. Itu contohnya sikap bertoleransi dengan tidak memaksakan keyakinan beragama kepada orang lain. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan. Contohnya senang melakukan kegiatan kemanusiaan serta dapat mengangkat harkat martabat manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan. Contohnya dengan menjaga persatuan, melaksanakan kerja bakti, ikut piket kelas, serta bisa berkontribusi di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu nilai kerakyatan. Contohnya menghargai pendapat orang lain, serta melakukan musyawarah. Lalu ada sila keadilan sosial. Contohnya yaitu memenuhi kewajiban, tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak. Soal yang keenam, yang A, pada masa kehidupan berkeabadian baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wadah atau pandemi COVID-19 dan berikan alasan pemecahan masalahnya. Kita itu bisa melakukan pembiasaan baru dengan menjaga kebersihan diri dengan ekstra agar tubuh itu rentan dari penyakit. Rutin minum vitamin juga. Jika kita berada di keramaian banyak orang, itu usahakan kita selalu memakai masker juga.
lalu dengan menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga walaupun di rumah, selalu membawa hand sanitizer, dan usahakan untuk selalu cuci tangan. Yang B, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat dari akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara dan disertai dengan contoh faktual. Aktualisasi sila pertama itu contohnya dengan mengikuti acara keagamaan secara online untuk mendukung pemasukan organisasi. Saya sendiri sepakat dan setuju akan hal tersebut karena dengan begitu, itu akan menambah pemasukan organisasi tersebut. Yang kedua, aktualisasi sila kedua. Contohnya yaitu, pemerintah itu memberikan bantuan berupa uang dan sembako. Nah, saya setuju akan hal tersebut karena kita itu bisa menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga yaitu aktualisasi sila ketiga. Contohnya yaitu bersama-sama dan bahu-membahu bersama pemerintah membeli produk dalam negeri. Saya setuju sekali akan hal tersebut karena dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Selanjutnya aktualisasi sila kelima. Contohnya yaitu pemerintah memberikan bantuan secara adil kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti pemberian PKH. Nah, saya sepakat sekali akan hal tersebut karena apa? Karena pemberian bantuan ini akan disalurkan secara merata dan bersifat adil kepada yang benar-benar membutuhkan. Sekian jawaban saya terkait UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbo. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.